Saya lawyer, saya ngerti hukum, jadi saya tahu betul bahwa saham yang dimaksud itu adalah bagian dari kebijakan divestasi. Divestasi itu artinya membeli balik sejumlah sahamnya PT Freeport oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam kebijakan divestasi itu, yang mana itu koordinatnya kan ada di kantor Menko Marves. Tapi kita bukan orang cengeng, datang yang katanya dituduh saya minta saham. Nah, saya bilang saya ngerti hukum. Jadi waktu sebelum saya ngubungin si Pak Luhut jam 5 pagi, yang juga saya WhatsApp dia, yang WhatsAppnya beredar dituduh saya minta saham. Saya mau menegaskan posisi saya sebagai kuasa hukum dari satu organisasi masyarakat adat. Masyarakat adat ini melihat bahwa begini nih, ada saham 10% untuk Papua. 10% itu udah ada perdasinya, peraturan daerah provinsi, yang mana provinsi itu 3%. Sisa 7% ini masyarakat adat dan juga banyak orang di Mimika tanya, ini kemudian saham itu jadi punya siapa? Justru dalam semangat supaya tidak ada korupsi, ada hilang sahamnya, didoronglah kepada di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten kita desak supaya Pemda mengeluarkan perda dari kabupaten untuk mengatur yang 7% itu 3 atau 4 untuk Kabupaten Mimika, 3%-nya itu untuk daerah terdampak dan juga untuk masyarakat adat. Nah, jadi dari 3% itu atau 4% mana perdanya? Jadi yang saya datang itu ketemu Pak Lambok tadi, orangnya duduk di persidangan. Jadi dihubungi saya jam 2 pagi, kemudian sekitar jam 8 jam 9 Jody yang sering disebut itu hubungin saya, bro, ke kantor aja, kurang lebih kayak gitu. Kantornya saya jelaskan legal pendapat hukum saya, yang ujungnya itu mengatakan, nih yang 7% belum ada perdanya nih. Pak Lamboknya bilang, oh bener nih Pak Haris penjelasannya. Nah, makanya saya bilang sama Pak Lambok, nah saya balikin ini ke Pak Menko, bantulah kumpulin itu pejabat-pejabat daerah untuk keluarkan perda ini, seperti itu. Tapi dalam konteks sidang sebenarnya ini menjadi pertanyaan besar. Kenapa jaksa mengalihkan isu dari pokok perkara YouTube menuju hubungan pribadi dia dengan Pak Luhut dan hubungan pekerjaan yang lain? Ini konsisten yang kami temukan dalam tanggapan sebelumnya dalam eksepsi dan hari ini. Ada upaya dalam konteks hukum di ruang sidang menggiring opini, mengagitasi publik seolah ada kejahatan di sana di belakangnya, dan itu tidak ada motif. Dan itu sangat keliru. Selain dia mengaburkan fakta, faktanya nggak begitu, karena dia sangat sedikit dikeluarkan faktanya. Yang kedua, tidak ada urusan dengan perkara ini. Kalau jaksa berniat mencari perkara yang benar, berniat membuka perkara yang tepat, maka fokuslah pada ucapan yang Fathia dan Haris sampaikan dalam YouTube-nya. Galilah di situ. Di mana tadi unsur kerugiannya? Yang kerugiannya ternyata sekarang diakui tidak ada kerugian materi, berbeda dengan keterangan di saat BAP. Terus keterangan yang penjahat ternyata nggak ada dia melihat. Artinya apa? Satu, ada peristiwa di mana yang kita lihat ya, dia tidak melihat utuh video itu, dia di briefing. Yang kedua, ada peristiwa yang didakwakan tapi tidak ada disampaikan oleh dia dalam komplain-komplainnya. Yang ketiga, ada peristiwa di mana ada banyak transaksi, komunikasi, perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mungkin di bawahnya. Tadi kami sampaikan bukti-bukti itu yang dia nggak tahu. Artinya apa? Artinya selama ini dia juga disembunyikan fakta-faktanya. Fakta-fakta itu kami temukan. Fakta-fakta kami sampaikan dalam penelitian. Jadi ada perbedaan kemudian kenyataan antara yang seharusnya dan yang dia dapatkan informasinya. Artinya apa? Ada briefing yang disembunyikan dari Pak Luhut. Dan itu tentu mengenai nama dia, dan dalam penelitian kita angkat. Tapi bahwa kemudian ini Oh tidak ada hubungannya. Sorry, yang saham itu saya tegaskan itu bukan mengada-ngada mintanya ya. Itu adalah realisasi dari Head of Agreement antara pemerintah Indonesia yang ditandatangani oleh Kemenkeu bersama kementerian yang lain dengan
FCX ya, Freeport. Di situ ditegaskan soal tadi yang 10, 7, 3 kayak gitu. Jadi itu bukan ngada-ngada, itu perjanjian pemerintah. Buka aja sendiri di Google Head of Agreement-nya. Jadi dan nggak dibantai juga. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan ini. Nah Itu pekerjaan yang belum selesai. itu justru tugas pemerintah, tugas Pak Luhut dulu saat itu. Nggak dibayar harusnya. pemerintah. Kasihan, harusnya masyarakat ditanya tuh. Mereka kan harusnya sampai sekarang nggak dikasih tuh dividen dari Freeport. Itu yang satu. Yang kedua, persidangan ini semua mata dapat melihat ya bahwa kalau memang Pak Luhut open mind mengambil keputusan berdasarkan data-data segala macam, dia terbukti tadi berkali-kali mengatakan tidak tahu asal percaya terhadap bawahan-bawahannya. Dia tidak memiliki mekanisme untuk melakukan audit recheck well informed terhadap apa yang dituduhkan. Sehingga kemudian dia menganggap bahwa tuduhan yang dibicarakan itu bohong. Padahal transaksi-transaksi, bukti-bukti yang melibatkan perusahaan dia, Toba Sejahtera dengan Westwich Mining terbuka dalam persidangan ini. Dibuka dalam bukti-bukti. Dan ketika dikonfirmasi, Luhut tidak tahu terhadap hal tersebut. Itu menunjukkan apa? Harusnya dia tahu. Dia mengontrol karena dia ada beneficial ownership terhadap perusahaan itu, pemilik sahamnya kayak gitu. Jadi saya sih menghimbau kepada Pak Luhut, kalau memang seorang gentleman open mind, buka fakta itu kayak gitu dan koreksi. Jangan-jangan ada sistem yang salah di bawahnya yang kemudian dia terprovokasi. Saya menghormati, saya mengafirmasi bahwa ada niat baik dari beliau. Tapi saya kasihan seolah-olah dia tidak tahu di bawah ada memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang kita tahu bersama. Dan tadi disampaikan kan, dalam sejak awal somasi kami sudah jelaskan, kuasa hukum dan para pihak sudah menjelaskan tentang apa makna dari setiap ucapan itu, apa kemudian bukti-buktinya sudah kami sampaikan. Tadi katanya Pak Luhut dapat nggak penjelasan yang lengkap dari jawaban kami? Dia bilang nggak dapat. Artinya apa? Artinya semua bahan yang kami kasih nggak dibaca, hanya menjadi bahan untuk lawyer dan disaring. Itu yang kami juga curiga. Ini kok ada semacam informasi yang nggak disampaikan lengkap. Ya harusnya sampaikan lengkap loh. Jangan sampai Pak Luhut baru tahu seperti ruang sidang. Nah, ini motif bahwa saya minta saham, yuk teman-teman bantu lah karena saya sekarang digoreng-goreng di Twitter sama Rizky Suyanto bahwa saya datang ketemu Luhut, saya diminta ke Palambo untuk mendorong peran Menko melahirkan perda yang sudah kita saham. Head of Agreement. Motif saya adalah satu, ini soal kepentingan publik. Baca undang-undang keuangan negara, baca undang-undang perbendaharaan negara, yang namanya aset emas dalam bumi itu punya negara. Jadi ini kepentingan publik. Itu satu. Yang kedua, lokasinya adalah lokasi yang mana saya pernah jadi ketua tim investigasi pembunuhan pendeta Jeremia. Nah, di lokasi itulah, di desanya dialah itu masuk dalam wilayah rencana eksploitasi tersebut. Jadi sejauh yang saya pahami, sejauh yang kata orang saya sehat dan karena saya sehat saya maka berpikir, sejauh yang saya berpikir itu sah kita mempermasalahkan. Ya. Jadi kalau saya dituduh punya masalah pribadi, nuduh segala macam, punya kepentingan di belakang ini ada siapa, yang tadi juga nggak disebutin siapa orangnya, siapa pihaknya. Saya justru yang keberatan, justru itu saya menganggap justru itu fitnah yang banyak muncul di persidangan ini. Iya. Dituduh minta saham, dituduh Ada bicara orang penjahat, main di belakang. ada orang bicara di belakang, ada kepentingan orang di belakangnya. Jadi sebetulnya ini yang difitnah sebetulnya siapa? Dan kita sama-sama tahu dalam praktek hukum di Indonesia banyak fitnah dibungkus dengan pasal-pasal hukum. Banyak fitnah yang dilancarkan melalui institusi-institusi negara. Tadi kenapa Bu? Satu minta maaf gitu. Saya biar tadi salah paham ya. Saya salah bahwa saya untuk menunjukkan bahwa saya nggak ada masalah pribadi sama dia, bahwa dia menganggap saya punya masalah pribadi itu tafsir masing-masing. Tapi saya sejauh yang saya paham, sejauh yang saya pahami Fathia juga nanti Fathia bisa jelaskan
Saya kalau cuma salaman apa segala macam nggak ada masalah. Tidak menandakan bahwa ada teman Haris. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa saya bicara untuk kepentingan publik. Saya minta maaf kalau ternyata ya dalam proses kepentingan publik itu ternyata dia menganggap bahwa ada singgungan kepada dirinya atau kepada keluarganya secara khusus. Tapi sejauh yang saya baca laporan teman-teman, sejauh yang saya tonton ulang-ulang tuh video saya, kita nggak pernah bicara pribadinya, kita nggak bicara soal personalitinya, apalagi soal keluarganya. Karena yang begini adalah pekerjaan kami. Kami sudah tahu batasnya. Kami kerja advokasi HAM itu bukan baru 3 hari. Ya, saya kerja advokasi HAM dari tahun 98. Udah 25 tahun saya kerja begini. Jadi saya tahu batas-batasnya. Gitu. Jadi tadi balik ke soal salaman. Kalau cuma salaman saya nggak ada masalah. Saya bukan orang yang menganggap dia hina. Tapi substansi tuduhan tidak benar itu tidak gitu. Ya, maksudnya biar tidak disalahpahami bahwa Iya. Ya, makasih. Iya. Tidak ada pencabutan apapun dari Iya. Haris atau Fathia bahwa ini tidak benar. Salaman Apa yang salaman. dilakukan adalah kebenaran faktual kayak gitu. Dan Pak Luhut tadi membantah tidak tahu apa itu. dalam konteks Pak Luhut adalah pejabat publik yang memiliki jabatan Menko Maritim dan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Pak Tiran Haris adalah konteksnya masyarakat sipil yang mengkritik pejabat publik. Kalau Pak Luhut bukan pejabat publik selesai nggak ada urusan. Iya. Tapi dia pejabat publik jadi kritik gitu. Iya. Itu konteksnya. Kan banyak jabatannya. Ya. Tadi juga dikatakan oleh beliau punya. Dan kurang-kurang juga secara personal di negeri ini orang punya banyak masalah, agak kita urusin juga. Bang Oke. Haris sama Mbak Fathia soal sindiran Negara ini jadi asing pinjaman terus. Sebenarnya menurut saya itu sama aja ya, kayak contohnya Pak Luhut itu kan Menteri Menko Marinvest ya, di mana dalam beberapa proyek-proyek investasi RPJMN, PSN dan segala macam yang Pak Luhut bikin di eranya Jokowi itu semuanya dibiayai oleh asing, bahkan perusahaan-perusahaannya juga perusahaan asing. Terus juga pekerjanya banyak dari asing juga. Terus untuk polisian misalkan atau untuk TNI, mereka dapat senjata, mereka dapat equipment, mereka dapat bantuan, pendidikan dan lain sebagainya dari mana? Dari asing-asing juga. Jadi sebenarnya konteks soal foreign agent ataupun antek asing dan lain sebagainya itu sangat kuno ya sebenarnya, karena sebetulnya tidak ada yang bekerja untuk asing, dan juga ya kita melihat hari ini di mana investasi asing juga banyak masuk ke Indonesia, jadi tidak ada perbedaannya. Dan bahkan kita juga bekerja di LSM yaitu untuk masyarakat gitu, kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya objektif yang itu untuk masyarakat dan bukan untuk antek asing. Jadi LSM dan bahkan tidak ada kepentingan membela sama sekali. warga negara, membela Papua, membela orang yang terbunuh itu membela Indonesia, Iya. bukan membela asing. Iya. Bukan membela asing, memperjuangkan konstitusi, Iya. memperjuangkan Undang-Undang 45. Itulah se-Indonesianya Haris dan Fathia. Dan Mereka apa- se-Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh NGO itu tidak ada sama sekali konteksnya tanggung jawab terhadap antek asing, tidak ada sama sekali. Tapi justru tanggung jawab kita adalah kepada warga negara, kepada rakyat menjadi beneficiaries kita. Dan juga selain itu tidak ada kaitannya bahwa kita mau menghancurkan negara atau jadinya malah merusak keamanan negara, sama sekali tidak, karena kepentingan kita adalah kepentingan warga. Dan apabila itu ada kaitannya dengan pejabat publik ataupun dengan negara yang harus melakukan tanggung jawabnya, maka harus kita lakukan. Jadi itu kalau dalam dulu ya, katanya dulu itu dalih pelanggar HAM dan koruptor yang bersembunyi ketika dia mau dibongkar. Biasanya pakai tuduhan itu. Terima kasih. Selalu ada di tahun 90-an. Oke. Terima kasih.